udah naik penyidikan, berarti penyidik sendiri udah menemukan ada unsur-unsur yang dituduhkan sama Nikita Mirzani gitu, unsur aborsi dan kekerasan seksual gitu. Ya, jadi kalau dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan memang sudah ditemukan adanya tindak pidana. Ya, tindak pidana itu ada dari alat bukti. Yang jelas alat bukti ada dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terhadap peristiwa dugaan aborsi dan atau persetubuhan anak di bawah umur. Pelapornya saudari NM. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Ya. Sudah naik dari penyidikan, ya, karena sudah ditemukan pidana di situ, jadi sudah naik dari penyidikan. Artinya baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari kasus Loli Mirzani dan juga Fadel Al-Fajar Bajideh, di mana saat ini dari pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan telah menyampaikan bahwa kasus yang dialami oleh Fadel Al-Fajar Bajideh dan juga Loli Mirzani telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Oleh karena itu sudah patut diduga bahwa tersangka dari kasus ini bakal akan diproses, dalam hal ini akan ditahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun di satu sisi tentu pihak dari Fadel Al-Fajar Bajideh tidak mungkin akan tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya Rahsman Arif Nasution akan terus berjuang keras untuk bisa menyelamatkan kliennya tersebut. Dan untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti video-videonya. Udah naik penyidikan, berarti penyidik sendiri udah menemukan ada unsur-unsur yang dituduhkan sama Nikita Mirzani gitu, unsur aborsi dan kekerasan seksual gitu. Ya, jadi kalau dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan memang sudah ditemukan adanya tindak pidana. Ya, tindak pidana itu ada dari alat bukti. Yang jelas alat bukti ada dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Nanti mungkin akan ada rencana untuk Fadel diperiksa lagi? Pasti akan. Fadel diperiksa lagi karena udah naik penyidikan. Kita sudah dari penyidik sudah menjadwalkan semua, ya. Jadi yang kemarin sudah dimintain keterangan dari informasi, nanti kita panggil bersurat menjadi saksi kembali di penyidikan dalam kasus yang dilaporkan oleh NM. Tetapkan apa tersangka atau pelaku dalam kasus ini? Ya, penyelidikan itu ya menjadi penyidikan itu karena memang sudah ada alat bukti tindak pidananya yang memperjelas. Jadi ada pidana di situ. Kemudian tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti untuk memperjelas kasus yang ada. Ya, kemudian mencari siapa pelaku atau tersangka dalam kasus ini. Itu yang tugas dari penyidik. Oh, berarti penyidikan sudah memeriksa dokter keterangan dari rumah sakit Tomangsungan dan dokter yang aborsi itu belum? Oh tidak, nanti. Jadi kita naik dulu penyidikan, ya. Jadi penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian keterangan dari ahli itu dibutuhkan sekali dalam kasus ini. Oke, artinya si FA akan segera diperiksa kembali untuk menjadikan semua diperiksa kembali, ya, mulai dari. Begitu juga dengan Dokter Oki. Artinya Ranlofom ingin mencoba. Niat saya, supaya kalian tahu ya, niat saya bagaimana mereka duduk bersama agar diselesaikan, karena saya tahu cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa. Sudah naik statusnya. Fadel kepada Loli itu luar biasa. Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo Juliet. Benar. Saya mau bilang satu hal buat kalian wartawan. Begitu preskon, malam makan dengan saya, kemudian telepon seorang artis senior, lalu jam 12 malam, ini Fadel telepon saya. Nangis, Om, ada apa? Saya kangen, saya khawatir dengan Lola. Saya bilang, tolong kamu rawat, tolong kamu kelola hati kamu. Saat ini kamu terlapor, kita harus jawab dulu.
tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Kalau kamu suka dengan dia, berdoa pada Allah. Termasuk keluarganya semua pada kata-kata saya itu. Rasman, lu bisa nggak stop ngomong cinta-cintaan ya? Lu ngomong fokus ke permasalahannya aja. Kenapa jadi cinta-cintaan lagi lu? Bukan. Maksud saya, Geli banget, udah tahu nggak suka orang tuanya yang ngomong cinta-cintaan lagi. Lu lawyer atau penghulu sih lu? Dengar dulu dong kamu itulah. Ya Kamu jangan ngomong terus. masalah cinta-cinta. Nggak ada tentang cinta-cinta titik. Saya tugas lawyer itu di samping dia membela hak Jangan hukum, dia juga memediasi. Kalau nggak tukang jodoh-jodohin orang deh. Memediasi. Ya sudah nggak apa-apa, Jadi gini, kalau NM tidak mau mendengar kata-kata itu, nggak apa-apa. Saya kan hanya bicara dari Fadel ke saya. Ya gua ngerti lah perasaan lu lagi marah sama mereka. Masalahnya NM, Loli itu kan juga nampaknya sayang dengan Fadel itu kok. Ya. Yang suka mukanya kayak begitu ya. Gak ada keturunan gue kayak begitu. Mukanya sama-sama kayak lu tuh gak ada. Gak ada cinta-cintaan. Dari mana lu buat cinta? Lu kenapa ke gua? Kok kamu gak gua di bawah? Sendiri doang. Dia kan tambah suami. Gedean sih all itu. Wajar lah. Dia gede ini cuma sendiri. Iya, jangan bawa muka gua dong. Ya ngapain ngurusin masalah percintaan udah hukum pidana. Kalau ngomong percintaan. Kamu dengerin. Nikita, wartawan nanya gua jawab. Tadi lu tanya gua jawab. Dokter Oki gua jawab baik-baik. Buat apa kita berantem nih kita? Gak ada guna. Gua emosi aja. Gua sama saya itu ribut gak ada guna. Ya sudah. Kalau gitu nanti saya beritahu, lu gak usah mimpi, lu gak akan bisa kawin sama dia. Mamanya gak setuju, ya sudah titik. Tapi kalau besok mereka menikah, lu jangan sama saya. Lo yang di mana gue tanya? Ini kan sudah ketemu hukum. Ini tidak. Gua sudah bilang tadi kepada Fadel, lu itu fokus ke urusan pidana yang dilakukan kita, kan gua jawab. Tadi gua lo bilang, ini si Laura cinta ini cinta ini. Gua tutup lu bener-bener jadi pura-pura ninja lo ya. Sudah. Lu gua paham lah. Lu lagi pusing, gua tahu. Sekarang gini, kalian jangan ini deh, jangan sensitif kepala udah. Bang Rasman, intinya kita bisa ngomongin tentang percintaan, Bang. Dokter tadi bilang akan menenangkan dia, Dok. Iya. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan Berat. Yang paling penting adalah saya bilang tadi, kalau dia TSK, kita cabut SK dan KTA-nya. Emangnya lu siapa ngatur-ngatur polisi, intervensi polisi? Itu gue kasih tau nih ya, Rasman Nasution, doktoran. Coba kita mau ya, emang beneran lu punya power? Lu bukan siapa-siapa, Rasman. Kami ini agar kementerian dapat mengakomodir dan turun tangan, karena ini adalah lembaga resmi negara. Kalau fokus latihan karena ya gua sama abang gua selalu berdua apapun ada masalah atau gimana, tetap kalau udah denger musik aja gitu udah gua latihan kayak gitu. Jadi nggak peduli ada masalah apapun, tetap gua ya. Makanya kan gua uploadnya atau upload apa selalu ngupload karena ya emang itu keseharian gua kayak gitu, bukan buat katanya cari simpati, nggak perlu, gua cuma mau menghibur aja. Sedikit lah, bisa diambil jadi
tahun kemarin ya. Karena dari tahun kemarin kan gue udah ikut tahun kemarin. Tahun kemarin gue alhamdulillah jadi menang sebagai supporter untuk the best supporting buat All Star yang di situ influencer hampir semuanya, karena gue berdua yang gue lihat gue ngebantu buat konten-konten mereka yang mungkin susah di dance atau susah nyari lagu. Di situ gue bantu seperti itu sama Bang Bintang. Jadi makanya gue menang di supporting. Nah insya Allah nanti kita ngincer di juara satunya. Doanya aja bantu ya. Iya, kalau dipanggil ulang ya, karena kan udah menang yang kemarin. Jadi dipanggil lagi. Iya. Tapi kira-kira ada bagus nggak sih Dan? Apa? Pelatih khusus? Kalau pelatih khusus kita otodidak, kita nggak ada pelatih. Mungkin kita punya beberapa referensi ya dari YouTube yang pertama, yang kedua kita juga punya teman dari Bang Hamdi, ya Bang Hamdi Fabas. Yang ketiganya itu ada dari Om Septian Dwi Cahyo. Itu legend banget. Tapi bener juga apa ada di komen-komen kan ada bilang pantomim, nah kita juga ada pantomimnya juga. Karena di new style kita itu ada ticking, mime, luar beat, biasa, musicality, dari kontemporer hampir semua genre dance sampai kita masukin ke situ. Tapi buat lu negara mana yang buat lu saingan? Kalau buat saingan, kalau buat berat kita belum pernah lawan kan. Tapi kalau buat saingan yang hampir sama itu negara Prancis. Dari situ ya, dari sana benar. Apa? Loli tahu. Oh, boleh tahu ya. Apa maksudnya? Oh, tahu. Kalau tahu tentang kalau buat ke Malaysia itu tahu. Karena kan dari sebelumnya udah dari Jawa. Oke, cukup. Ya. Fadel Bajideh dan tim kuasa hukum akan membuat laporan polisi lagi terhadap Nikita Mirzani. Namun kali ini, laporan berkaitan langsung dengan tindakan Nikita ke Laura Mezani. Ada 3 poin tindak pidana yang menurut cerita pihak Fadel Bajideh dilakukan Nikita Mirzani ke Laura Mezani. Dugaan eksploitasi anak diduga dilakukan Nikita Mirzani sejak Laura Mezani masih berusia 15 tahun. Menurut cerita yang didapat pihak Fadel Bajideh, Nikita suka memaksa Laura ikut mempromosikan produk kecantikan. Sedang terkait dugaan perundungan terhadap Laura Mezani, pihak Fadel Bajideh menyebut Nikita Mirzani suka bertindak seenaknya ke sang anak kalau tidak patuh. Singapura, Malaysia juga ada, Indonesia juga ada. Ya, ada gerakan terbaru banyak. APT. Bintang sejauh ini musuh terberat mungkin yang dirasakan? Musuh terberat gue sudah ada gue sendiri. Apa itu tanda? Mungkin dari kalau negara lain musuh terberat nggak ada. Insya Allah gue pastiin kalau buat dance gue berani buat lawan negara lain, gue berani. Sejauh ini lu latihannya di mana, Del? Latihan hanya di rumah doang tuh, berdua cuma di rumah, di ruangan yang kalian mungkin sering nonton gue live di TikTok, hanya itu aja. Tapi yang bilang kalau kayak itu aja kan ya mungkin nggak paham di dance, karena dance itu dari hati, bukan dari yang kita mau tunjukin. Kalau orang mau nunjukin nggak bakal puas orang, tapi kalau kita dari hati orang pasti bakal puas. Tapi apa sih yang buat fokus latihan gitu di tengah gempuran seperti ini? Kalau fokus latihan karena ya gua sama abang gua selalu berdua, apapun ada masalah atau gimana, tetap kalau udah denger musik aja gitu udah gue latihan. Jadi nggak peduli ada masalah apapun, tetap gue dance. Makanya kan gue upload dance atau upload apa, selalu ngupload karena ya emang itu keseharian gue kayak gitu, bukan buat katanya cari simpatik, nggak perlu. Gue cuma mau menghibur aja seperti itu. Ceritain sedikit dong kenapa lu bisa dipanggil jadi mewakili Indonesia untuk kompetisi apa yang kemarin? Apa gara-gara apa gitu? Ada dari tahun kemarin kan, gue udah ikut tahun kemarin. Tahun kemarin gue alhamdulillah jadi menang sebagai supporter untuk the best supporting buat All Star yang di situ influencer semuanya, karena gue berdua yang gue lihat gue ngebantu buat konten-konten mereka yang mungkin susah di dance atau susah nyari lagu. Di situ gue bantu seperti itu sama Bang Bintang seperti itu. Jadi makanya gue menang di supporting. Nah insya Allah nanti kita ngincer di juara satunya. Gitu. Kira ada bagus nggak sih lu? Apa? Pelatih khusus. Kalau pelatih khusus kita otodidak, kita nggak ada pelatih. Mungkin kita punya beberapa referensi ya dari YouTube yang pertama, yang kedua kita juga punya teman dari Bang Hamdi.
Iya, Bang Hamdi Fabas. Yang kedua, yang ketiganya itu ada dari Om Septian Becayo, itu legend banget. Tapi bener juga apa ada di komen-komen kan ada bilang pantomim, nah kita juga ada pantomim juga. Karena di new style kita itu ada diking, mime, beat, musicality, dari kontemporer hampir semua genre dance sampai kita masukin di situ. Negara mana yang buat saingan? Kalau buat saingan, kalau buat berat kita belum pernah lawan. Tapi kalau buat saingan yang hampir sama itu negara Prancis, France. Karena emang referensi lu dari situ ya? Dari sana, benar. Laura tahu nggak deh? Apa? Laura tahu nggak? Loli tahu. Tahu. Berarti lu bisa berkomunikasi sama Loli. Apa maksudnya? Maksud tahu nggak besok gua akan bertanding? Oh, tahu. Kalau tahu tentang kalau buat ke Malaysia itu tahu. Karena kan dari sebelumnya udah dari jauh-jauh. Cukup. Ternyata orang bilang katanya rumahnya kecil itu, ternyata kita lihat sampai sekarang itu hampir 2 rumah loh Om. Hibur di panjang raya tuh 25 dance latihan. Dan itu sampai detik ini pun masih berjalan. Jadi ini gimana Om? Artinya menanggapi hal itu berarti bohong semua itu. Iri aja dia. Karena dia sendiri yang punya uang dia belum tentu. Ya, kita juga sempat ngeliatnya, ternyata panjang banget ya. Iya. Sampai 2 rumah atau 3 rumah itu. Saya persiapan kan anak saya nggak ada yang mau pisah dari ibunya. Oh, begitu. Saya bangun ini. Bangun besar memang ya. Kayak gitu Kak. Oke, makasih ya. Makasih ya Bang. Ini kembarannya Pak Adel rambutnya. Kembarannya Pak Adel. Acak-acak enggak ini. Oke, gimana Bang? Gas. Dokumennya ada sama sini. Oh. Ambil komen lu dokumennya. Jalanan Bang, sini ya Bang. Apa? Apa sih Rizky? Padahal sepatunya keren ya. Oh iya enggak. Bang Rasman yang keren sepatunya baru. Karena dia semua sudah berpikir. Waduh. Abang tuh style keren. Udah diet, saya udah turun 3 kilo. Waduh. Tadinya berapa Bang? Dia turun 3 kilo ya. Oleh-oleh Bang dari Batam. Tadinya berapa Bang? Berapa diet Bang? Bang tadinya berapa Bang beratnya? Saya sudah turun 3 kilo. Alasannya diet Bang. Alasannya diet. Besar 5 kilo Bang. Max ya. Yang kedua karena banyak yang Siapa Bang? Kalau udah ini hilang lu jangan kaget lah. Oh, berarti Abang terpengaruh. Sudah naik jadi penyidikan ya, karena sudah ditemukan pidana di situ, jadi sudah naik jadi penyidikan. Artinya ini ada indikasi nggak sih bahwa pihak sana memang ada Ya untuk sementara ini penyidik sudah menaikkan tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan. Oke, penyidikan itu nanti kapan lagi Bu? Sudah sementara berjalan. Kemudian nanti kita kembali memanggil saksi-saksi ya antara lain dan korban. Berarti artinya hari Senin ya Bu? Sudah menjadi penyidikan. Oke, saksi-saksi berarti sudah dijadwalkan untuk saksi semua sudah dijadwalkan. Minggu depan mungkin secepatnya. Oke. Kabarnya dokter sudah diperiksa ya, seperti apa sih prosesnya? Jadi kemarin dari penyidik PPA sudah meminta keterangan dari dokter yang memeriksa visum dari saudari kita ya anak-anak. Itu seperti apa yuk? Apa namanya artinya isi dari pemeriksaan itu gimana? Ya, jadi yang ditanyakan penyidik yaitu ya seputar bahwa memang dari ahli ya. Jadi keterangan-keterangan ahli itu yang memperkuat untuk melangkah dari penyidik itu yang dilakukan oleh penyidik. Itu hari apa sih Bu? Hari Rabu. Itu berapa pertanyaan sih kalau seperti itu? Kalau pertanyaan di penyidik ya yang jelas semua sudah ditanyakan bahwa memang yang melakukan visum adalah dokter atau ahlinya. Kemudian semua yang perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terhadap peristiwa dugaan aborsi dan atau persetubuhan anak di bawah umur. Pelapornya saudari NM. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan
Ya, apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya. Ya, jadi awalnya ketika saudari NM membuat laporan kepada Polres Jakarta Selatan, dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada pidana atau tidak. Setelah dilakukan pendalaman, klarifikasi, ya namanya klarifikasi pelapor, saksi, kemudian ada beberapa ahli, kemudian karena penyidikan harus berbasis ilmiah ya, menggunakan pendekatan berbagai ilmu, maka melibatkan beberapa ahli. Begitu juga para terlapor juga diambil keterangan. Setelah dikumpulkan, dilakukan gelar perkara, akhirnya penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Ya, adanya dugaan peristiwa pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Ya, jadi itulah update-nya rekan-rekan terhadap penanganan kasus ini, dan kasus ini akan ditangani secara tuntas, secara profesional, secara proporsional oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta. Ya, mohon waktu. Update-nya sampai dengan hari ini demikian. Nih berita masih hangat banget, baru banget diangkat dari gorengan. Berita terupdate masalah pergedel. Kalian penasaran banget kan kenapa nih berita pergedel udah vakum lama? Ini dia update-nya terbaru. Gua dapet nih berita langsung dari sumber terpercaya, Nyai Nikita Mirzani. Tuh dia udah bikin story, katanya temukan adanya dugaan tindak pidana, polisi naikkan kasus Fadel Bajide ke tahap penyidikan dan akan memeriksa saksi dan terlapor untuk menemukan tersangkanya. Wow, udah tahu dong kalau udah naik ke penyidikan itu berarti ini kasus udah fix banget. Jadi kalau dipanggil pura-pura sakit lagi udah nggak bisa nih. Ini udah nggak bisa lagi. Kalau dipanggil wajib datang. Dan di story selanjutnya langsung dong muncul lagi Mama Lemon ya kan, yang kita kangen-kangen. Kalian penasaran? Coba kalian komen deh. Perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terhadap peristiwa dugaan aborsi dan atau persetubuhan anak di bawah umur. Pelapornya saudari NM. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Ya, apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya. Ya, jadi awalnya ketika saudari NM membuat laporan kepada Polres Jakarta Selatan, dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada pidana atau tidak. Setelah dilakukan pendalaman, klarifikasi, ya namanya klarifikasi pelapor, saksi-saksi, kemudian ada beberapa ahli, kemudian karena penyidikan harus berbasis ilmiah ya, menggunakan pendekatan berbagai ilmu, maka melibatkan beberapa ahli. Begitu juga para terlapor juga diambil keterangan. Setelah dikumpulkan, dilakukan gelar perkara, akhirnya penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, ya, adanya dugaan peristiwa pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Ya, jadi itulah update-nya rekan-rekan terhadap penanganan kasus ini, dan kasus ini akan ditangani secara tuntas, secara profesional, secara proporsional oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro. Ya, mohon waktu. Update-nya sampai dengan Randi Bajide, pelaku pembonsaian ibu dan anak bayi. Dia bukan sih yang dibilang paman atau saudaranya tiktokers yang nama belakangnya juga sama kayak dia ini? Kemarin kalau gua nggak salah juga kesebar tuh ada story yang dibuat sama seorang perempuan atau ibu-ibu yang nama belakangnya juga mirip nih sama si Randy ini. Tuh, kita pokoknya harus hati-hati deh karena ceritanya mirip nih sama ini, berawal dari ancaman jadi kenyataan. Jadi Randi Bajide ini tinggalnya tuh di Kupang, pacaran sama cewek namanya Ate. Nah, hubungan mereka ini tidak direstui sama pihak keluarga karena perbedaan agama. Tapi di tengah hubungannya mereka hamidun nih ceweknya nih si Ate. Karena satu dan lain hal akhirnya kehamilannya tuh nggak berhasil lah intinya. Tapi bukannya bertanggung jawab, si Randi Bajide ini malah tiba-tiba nikah sama cewek namanya Ira.
sambil menjalani hubungan pernikahannya sama Ira, dia tetap menjalani hubungan sama Ate. Ate ini awalnya nggak tahu kalau si Randy ini udah nikah sama Ira. Sampai pada akhirnya Ate tahu Randy udah nikah sama Ira, bukannya selesai, bukannya putus, malah tetap lanjut. Midun lagi deh akhirnya untuk kedua kalinya, walaupun si Randy Bajide ini tampaknya nggak seneng sama berita kehamilan si Ate. Singkat cerita, Ate ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Oh iya, si Randy ini udah punya anak ya dari istrinya, anaknya perempuan. Bayi laki-laki yang dilahirkan Ate ini nanti aku panggil Baby L ya ke depannya. Setelah kelahiran Baby L, hubungan cinta segitiga terlarang ini berjalan terus nih. Sampai akhirnya suatu ketika temennya mereka yang namanya Santi ada yang nyepuin, ngirimin foto Ate lagi upload tuh. Dia lagi di mobil foto sama Baby L, terus bilang nganterin Baby L imunisasi nih foto, tapi ada bahunya si Randy. Walaupun yang ditunjukin cuma foto bahu, tapi yang namanya istri kan kita hafal ya, yang mana bahu, yang mana tengkuk, yang mana lutut suami kita tuh hafal. Akhirnya ketahuan kan hubungan perselingkuhannya. Tapi yang namanya istri sakit hati diselingkuhin kan gak bisa langsung maafin ya. Nah itu tuh dibahas mulu berbulan-bulan, pokoknya dibahas terus. Karena Randy ini capek dimarahin mulu sama istrinya, akhirnya tercetus dari mulutnya, ya udah kalau kamu nggak percaya aku cintanya sama kamu, aku bonsai aja tuh si Ate. Nah istrinya diem aja tuh saat itu, dia kira cuma ancaman doang kali gitu kan. Ternyata benar, si Randy ngubungi Ate, gaya-gaya mau ketemuan, padahal awalnya Ate nolak, tapi dibujuk-bujuk tetap ketemuan nih. Jalan deh tuh, dia nyewa mobil nih si Randy. Setelah muter-muter di dalam mobil, dibekep cuy, dua-duanya sama bayinya juga. Habis itu dia ngegali tanah, lu tahu sendiri buat apa dah. Namanya bangke kan pasti kecium. Adalah pokoknya salah satu project di daerah itu yang mengharuskan mereka tuh ngegali tanah buat saluran pipa. Ketemu Baby L sama Ate. 2 minggu setelah mereka ditemukan, si Randy ini menyerahkan diri ke polisi. Awalnya nih istrinya bilang dia nggak tahu menahu soal itu, tapi waktu di-track handphonenya sama polisi, walaupun sama mereka udah di-restart ya HP-nya, tapi kan cyber tuh jago. Dilihat ternyata ada chatnya Randy bilang kayak begini, kurang sayang apa lagi beta sama kamu, sampai beta rela bonsai orang. Kurang lebih kayak gitu deh isi chatnya. Jadi ternyata Ira ini tahu kalau Randy udah bonsai selingkuhannya, tapi dia tutup mulut. Si Randy Bajideh ini dihukum metong dan si Iranya hukuman 20 tahun penjara karena menutupi kasus kejahatan. Nah dari sini kita bisa belajar banyak hal nih. Salah satunya adalah kita nggak boleh ngeremehin ancaman pembonsaian dari siapapun, karena itu bisa aja serius. Dan yang kedua, janganlah jadi pelakor. Sebelumnya gue turut berduka cita dan sangat menyayangkan apa yang terjadi dengan Baby L dan Ibu Ate. Tapi saran gue untuk para pelakor, janganlah maksudnya oke lah misalkan lu jadi pelakor, tapi lu janganlah upload lagi sama suami orang gitu kayak bangga banget. Contohnya tuh yang upload lagi nonton konser Bruno Mars sama laki orang, nah tuh. Nah jangan dicontoh yang kayak begitu ya. Semoga deh kejadian ini gak akan pernah terulang lagi, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kejam kayak gini, amin. Semoga kita semua terlindungi ya guys, amin. Bang, melihat tanggapan Loli sepertinya membela kekasihnya itu, Bang, seperti apa, Bang? Abang melihatnya, Bang? Ya, kalau kita bicara ada anak di bawah umur yang terkena kasus hukum, ya, itu diabaikan. Karena dia masih di bawah umur, maka hak sepenuhnya itu adalah hak dari ibunya. Nah, itu yang publik harus tahu tuh. Jadi diambil alih sama ibunya. Apapun yang terjadi pada anak ini kemudian diabaikan. Hak ibunya lah kemudian untuk membuat laporan, memberikan laporan sebagai pengandung, karena dia masih di bawah perwakilan ibunya sampai kemudian dewasa. Begitu juga misalnya dengan hubungan dia dengan orang lain, misalnya ada hubungan persetubuhan dan sebagainya. Kalau kemudian ada laporan dari pihak ibunya karena dianggap itu sebagai bentuk pencabulan, jadi tidak bisa dibela dengan alasan suka sama suka, nggak ada. Undang-undang perlindungan anak tidak pernah mengenal itu. Jadi bisa diproses, harus menempatkan anak itu sebagai korban. Suka sama suka-suka itu bisa lahir karena alasan dia kemudian ada tipu muslihat, dibohongin sehingga dia mau melakukan tindakan asusila, kemudian sampai kemudian hamil misalnya, digugurkan, terus dibela dengan alasan bahwa ada hubungan suka sama suka. Nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Undang-undang perlindungan anak tetap menempatkan bahwa anak itu adalah sebagai korban dari tipu muslihat pelaku yang kebetulan adalah orang dewasa, dan itu yang kemungkinan terjadi dalam kasus Fadel dan Loli. Itu yang kita tangkap. Jadi kalau kemudian dilaporkan kepada pihak polisian, ya, itu pelaku yang dewasa itu bisa diproses hukum, sangat bisa, dan ancaman pidananya serius memang, bisa sampai puluhan tahun.
gitu. Terus Dan kalian orang Indonesia tidak usah lagi percaya dengan hormat itu. Tapi kalau saya digandeng dengan hormat, dia bilang dia lebih ganteng. Ayo. Begitu juga dengan Dr. Oki. Artinya, Ranlovov ingin mencoba. Niat saya, supaya kalian tahu ya, niat saya bagaimana mereka duduk bersama agar diselesaikan, karena saya tahu cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa. Cinta Fadel kepada Loli itu luar biasa. Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo Juliet. Benar. Saya mau bilang satu hal buat kalian wartawan. Begitu preskon, malam makan dengan saya, kemudian telepon seorang artis senior, lalu jam 12 malam, ini Fadel telepon saya. Nangis, Om, ada apa? Saya kangen, saya khawatir dengan Lola. Saya bilang, tolong kamu rawat, tolong kamu kelola hati kamu. Saat ini kamu terlapor, kita harus jawab dulu tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Kalau kamu suka dengan dia, berdoa pada Allah. Termasuk keluarganya semua pada kata-kata saya itu. Rasman, lu bisa nggak stop ngomong cinta-cintaan ya? Lu ngomong fokus ke permasalahannya aja. Kenapa jadi cinta-cintaan lagi lu? Maksud saya, geli banget. Udah tahu nggak suka orang tuanya ngomong cinta-cintaan lagi. Lu lawyer atau penghulu sih lu? Dengar dulu dong NN. Kamu itulah. Ya, kamu jangan ngomong masalah cinta-cinta. Nggak ada tentang cinta-cinta titik. Saya tugas lawyer itu di samping dia membela hal hukum, dia juga memediasi. Kalau nggak tuan jodoh-jodohin orang deh. Memediasi. Ya sudah nggak apa-apa, Jadi gini, kalau NM tidak mau mendengar kata-kata itu, tidak apa-apa. Saya kan hanya bicara dari Loli, dari Fadel ke saya. Ya gue ngerti lah perasaan lu lagi marah sama mereka. Masalahnya NM, Loli itu kan juga nampaknya sayang dengan Fadel, itu saja. Yang suka mukanya kayak begitu ya, yang udah habis dia. Kayak begitu, mukanya sama kayak lu tuh gak ada cinta-cintaan. Dari mana lu tahu ada buat cinta? Lu kenapa ke gua? Kok ke muka gua di bawah? Sendiri doang. Dia kan ditambah suami. Gedean sih all itu. Wajar lah. Dia gedein cuma sendiri. Jangan bawa muka gua dong. Ya apa kalau masalah cinta udah tahu? Hukum pidana. Kalau ngomong tentang cinta. Kamu dengerin. Nikita, wartawan nanya gua jawab. Tadi lu tanya gua jawab. Dr. Oki gua jawab baik-baik. Buat apa kita berantem nih kita? Gak ada guna. Gua emosi aja. Gua sama saya itu ribut gak ada guna. Ya sudah. Kalau gitu nanti saya beritahu, lu gak usah mimpi, lu gak akan bisa kawin sama dia. Mamanya gak setuju, ya sudah titik. Tapi kalau besok mereka ternyata menikah, lu jangan salah saya. Lu yang dimana gue tanya, ini kan udah tentang hukum, ini tidak. Anak di bawah itu apa itu ngomong soal perasaan? Kan gua sudah bilang tadi kepada Fadel, lu itu fokus ke urusan pidana yang dilakukan kita, kan gua jawab. Tadi gua lo bilang, ini di Laura cinta ini cinta ini. Gua tutup lu bener-bener jadi pura-pura cinta lo ya. Sudah. Lu gua paham lah. Lu lagi pusing, gua tahu. Sekarang gini, kalian tanya jangan ini deh, jangan sensitif kepala udah. Bang Rasman izin intinya kita bisa ngomongin tentang percintaan, Bang. Dokter tadi bilang akan menenangkan dia, Dok. Iya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kasus yang dialami oleh Fadel Bajide dan juga Loli Mirzani. Dan barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar.
Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.